Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upit Yupita, Prodi PBA kelas 1B semester 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis terkait peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di era industrialisasi adalah menjaga nilai-nilai Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu. Revolusi Industri 4.0 secara umum diketahui sebagai perubahan cara kerja yang menitik beratkan pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi antar manusia. Perkembangan era revolusi industri 4.0 memungkinkan terjadinya benturan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila, dengan nilai baru sebagai efek negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemajuan menakjubkan dan dicapai pada era revolusi industri bisa jadi bersinggungan dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling membantu sesama, dan nilai-nilai positif lainnya yang telah mendarah daging sebagai pengikat kebersamaan dan persatuan dalam berbangsa Indonesia. Revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada cara berpikir dan kerja yang kemudian akan berpengaruh pada interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang tidak bisa dihindarkan itu adalah sebuah tantangan bagi perguruan tinggi hukum sebagai lembaga pencetakan generasi yang berkarakter dan unggul. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dan berinovasi dengan kemajuan teknologi. Salah satunya yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam proses pembelajaran. Salah satu tantangan revolusi industri 4.0 dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapainya adalah persaingan dunia kerja. Di era ini, kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama bagi suatu perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan, melainkan kualitas lulusannya sangat menentukan. Keberhasilan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi. Persaingan dunia kerja punya kemampuan penguasaan di bidang teknologi. Itu baru satu aspek kualitas diri yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut akan lebih berkualitas ketika seseorang itu memiliki karakter diri yang memahami nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila kita yakni bersifat fundamental untuk dimiliki oleh setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Sebab pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila akan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang humanis dan berperadaban di bawah naungan nilai-nilai ketuhanan. Perguruan tinggi sebagai penyedia infrastruktur pelajaran harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter nilai-nilai Pancasila, karena persoalan besar yang dihadapi perguruan
tinggi akibat negatif kemajuan di era revolusi industri 4.0 adalah penyesuaian diri dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk perguruan tinggi perlu merekonstruksi kurikulum sehingga pendidikan tinggi responsif terhadap nilai-nilai Pancasila dan revolusi. Revolusi industri 4.0 artinya perguruan tinggi perlu melakukan desain ulang kurikulum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan human digital dan keahlian berbasis digital. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengatakan sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas. Tentu kualitas yang diharapkan salah satunya adalah nilai-nilai Pancasila yang terejawatah dalam kepribadian anak bangsa sebagai generasi penerus dalam wujud kebersamaan, persatuan, gotong royong, tolong menolong, dan nilai-nilai positif lainnya dalam kehidupan berbangsa di Indonesia di bawah naungan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, analisis kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Partai politik sekarang sudah dianggap gagal dalam memberikan pendidikan politik nilai dan membumikan demokrasi substansial. Pendidikan politik yang diberikan justru kian meneguhkan anggapan bahwa politik itu kotor dengan manuver dan unfair politik yang selama ini dilakukan politisi partai. Pendidikan politik oleh parpol akhirnya tak lebih dari pembodohan masyarakat. Pembodohan masyarakat yang mengatasnamakan rakyat, bangsa, negara, demokrasi untuk melegitimasi langkah politis mereka dalam meraih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Fungsi-fungsi parpol diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Secara gamblang, undang-undang itu mengatakan parpol memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik masyarakat, perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi partai politik warga negara, dan merekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik sudah menjadi rahasia umum. Kehadiran parpol benar-benar terasa banyak pada saat mendekati pemilu. Kehadiran parpol benar-benar terasa hanya pada saat mendekati pemilu. Pada masa-masa itu parpol menjadi begitu populer di kalangan masyarakat sehingga mereka tampil seolah-olah ingin menjadi juru selamat bagi masyarakat yang tertindas. Begitu pemilu selesai, bulan madu parpol rakyat pun usai. Para parpol menarik diri lalu sibuk menyuarakan kepentingan interpartai atau kelompok elit partai. Partai tiba-tiba menjadi asing lantaran aktivitas dan isu-isu politik yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Partai menjadi lupa akan fungsi yang sebenarnya. Fungsi pendidikan politik parpol belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Justru partai politik menuai kritik karena parpol cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan
memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna. Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauh mana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus. Hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji masalah peran parpol dalam pendidikan politik masyarakat, sehingga platform partai politik harus jelas menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang kehidupan politik yang sehat dan demokratis. Seyogyanya kiprah partai politik di Indonesia bisa menampilkan diri sebagai agen pencerahan, sebab partai politik mengemban peran dan fungsinya yang kalau saja dijalankan secara konsisten akan membawa perubahan pada peningkatan kesadaran politik masyarakat. Tetapi pada kenyataannya partai politik hanya mementingkan diri sendiri, dalam arti bahwa partai politik hanya memberikan pendidikan politik untuk mereka yang menjadi generasi partainya saja tanpa memperdulikan fungsi yang sebenarnya, yaitu memberikan pencerahan politik terhadap masyarakat. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya, partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dan segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari analisis saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.